Halo, perkenalkan nama saya Cindy Rotomelau dengan NIM C1D1212003. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan 6 pertanyaan dari mata kuliah strategi manajemen. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu strategi implementasi. Implementasi strategi merujuk pada proses penerapan rencana dan tindakan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini melibatkan serangkaian kegiatan dan tindakan yang diperlukan untuk mengubah strategi dari sebuah konsep menjadi kenyataan yang dapat dijalankan oleh seluruh organisasi. Yang kedua yaitu jelaskan hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Chalder. Menurut Chalder, ada hubungan erat antara strategi dan struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Chalder mengatakan bahwa organisasi strategi yang efektif harus didukung oleh struktur organisasi yang sesuai. Strategi organisasi merujuk pada rencana jangka panjang perusahaan untuk mencapai tujuannya, sedangkan struktur organisasi merujuk pada bagian perusahaan mengorganisasi sebuah sumber daya dan tenaga kerjanya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut Chalder, strategi dan struktur organisasi adalah dua hal yang saling terkait erat dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu dalam hal ini perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi terletak pada pokok. Perumusan strategi lebih ditekankan pada pengembangan rencana strategi dan keputusan strategi yang diambil, sedangkan implementasi strategi lebih ditekankan pada tindakan konkret yang diambil untuk menerapkan strategi tersebut. Kedua tahap tersebut saling terkait dan keduanya harus dilakukan dengan baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang organisasi. Soal yang keempat yaitu struktur organisasi kelompok menjadi organisasi primitif, organisasi fungsional, organisasi divisional, dan organisasi matrik. Jelaskan masing-masing kelompok struktur organisasi ini. Yang pertama yaitu organisasi primitif. Organisasi primitif atau sering juga disebut organisasi tradisional adalah bentuk organisasi yang paling sederhana dan tidak memiliki struktur yang terorganir dengan baik. Yang selanjutnya yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang struktur organisasinya didasarkan pada fungsi masing-masing. Setiap departemen atau divisi bertanggung jawab atas fungsi tertentu seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu organisasi divisional. Organisasi divisional adalah bentuk organisasi yang membagi organisasi menjadi beberapa divisi yang terdiri sendiri dengan otonomi penuh. Selanjutnya yaitu organisasi matriks. Organisasi matriks adalah bentuk organisasi yang memiliki struktur campuran atau fungsional dan divisional. Soal yang kelima yaitu carilah contoh struktur organisasi perusahaan. Berikut adalah contoh struktur organisasi perusahaan yang umum digunakan. Struktur organisasi fungsional contohnya yaitu perusahaan yang menggunakan struktur ini adalah perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi barang. Struktur ini memiliki pembagian yang dibagi berdasarkan fungsi seperti produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Soal yang keenam yaitu apa itu budaya organisasi dan jelaskan bagaimana budaya organisasi bisa membantu mencapai visi dan misi organisasi. Budaya organisasi adalah pandangan dan cara hidup yang dibagikan oleh anggota organisasi yang tercermin dalam nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang diadopsi oleh perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dapat membantu mencapai visi dan misi perusahaan dengan cara memotivasi karyawan, mengembangkan identitas perusahaan, mengurangi konflik, dan meningkatkan adaptasi terhadap
perubahan. Perusahaan harus membangun budaya organisasi yang konsisten dengan nilai-nilai dan visi misi perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari saya penjelasan tentang strategi manajemen. Terima kasih.